Fani billah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahat Ilmi Al-Ukhuwah Sukoharjo yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan belajar bersama kita, membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah, ringkasan dari akidah Islamiyah atau syarah usul iman, penjelasan dari rukun iman yang 6, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pekan yang lalu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan, yakni unsur atau kandungan yang pertama di dalam kita beriman kepada Allah, yakni al-imanu biwujudillah, beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan di unsur atau kandungan yang kedua. Ini apa? Al-amru as-sani. Kandungan atau unsur yang kedua di dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan antum lihat di kitab antum halaman 21 sampai 22. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala al-amru as-sani mimma yatadamanuhu al-imanu billahi, al-imanu birububiyatihi, bi annahu wahdahu arabbu la syarika lahu wala mu'ina. Al-amru as-sani, perkara yang kedua. Perkara yang kedua atau unsur yang kedua. Mimma yatadamanuhu al-imanu billah, dari apa-apa yang dikandung oleh beriman kepada Allah. Al-imanu birububiyatihi, yaitu apa? Beriman kepada rububiyah Allah. Ini kandungan atau unsur yang kedua. Di dalam apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu birububiyatihi, beriman kepada rububiyahnya Allah. Lah apa maksud beriman kepada rububiyahnya Allah? Sini belum nerangkan. Ini namanya huruf tafsiriyah. Yakni atau maksudnya bi annahu wahdahu arabbu la syarika lahu wala mu'ina. Bi annahu, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rabbu, satu-satunya Rabb. Nanti akan beliau terangkan apa maksudnya Rabb. Satu-satunya Rabb, wahdahu, semata, la syarika lahu, yang mana dia Allah Rabb itu apa? Tidak memiliki apa? Satupun sekutu atau tandingan.
wala mu'ina, demikian juga apa? Tidak memiliki satupun penolong. Allah tidak membutuhkan apa? Pertolongan dari siapapun. Yaitu apa? Itu makna apa? Beriman kepada rububiyah Allah. Berarti apa? Beriman bahwasanya dia Allah Ta'ala adalah satu-satunya Rabb yang tidak memiliki satupun tandingan atau sekutu dan tidak memiliki satupun penolong. Kemudian apa mana Ar-Rabb? Allah itu mengimani apa? Satu-satunya Allah adalah satu-satunya Rabb. Ya. Warabbu man lahu al-khalqu wal mulku wal amru. Siapakah yakni Ar-Rabb? Man lahu al-khalqu, zat yang memiliki apa ikhwan? Al-khalqu, ya, satu-satunya pencipta, ya, memiliki apa? Penciptaan, wal mulku, kerajaan atau kekuasaan, wal amru, dan perintah. Zat yang memiliki apa? Penciptaan, kekuasaan, dan perintah. Maksudnya apa? Dengan kata lain, bahwasanya apa? Warab itu adalah Allah itu adalah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa atau pengatur alam semesta, dan satu-satunya apa? Perintah, yang memiliki perintah. Anda kan belum terangkan artinya. Mana man lahu khalqu, itu artinya fala khaliqa illallah. Maksudnya man lahul khalqu, yang baginya yakni penciptaan, maksudnya apa? Fala khaliqa illallah. Tidak ada satupun pencipta ilallah kecuali Allah. Wal mulku, dan yang baginya ada kerajaan, maksudnya apa? Wala malika illa huwa, dan tidak ada satupun yakni penguasa penguasa alam semesta illa huwa, kecuali dia. Wal amru, yang baginya adalah perintah, maksudnya apa? Walal amro illa lahu, dan tidak ada satu perintah kecuali miliknya atau baginya. Ya, ini apa? Ini pengertian apa, kawan? Pengertian yakni Warab. Ya, kita harus meyakini, mengimani bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur alam semesta, dan satu-satunya pemberi perintah. Tidak ada satu pencipta kecuali Allah, tidak ada satupun penguasa kecuali Allah, dan tidak ada satupun yang berhak untuk memberikan perintah kecuali Allah. Dalilnya apa? Dalilnya kalau Allah adalah zat yang memiliki satu-satunya penciptaan, satu-satunya kuasaan, ya, kerajaan, demikian juga wal amru, perintah, yakni dalam surat yakni Al-A'raf ayat 54. Silakan antum lihat di situ Al-A'raf ayat 54. Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ala, ingatlah atau ketahuilah, lahul khalqu wal amru, baginya dia Allah Subhanahu wa taala al khalqu wal amru. Ini apa? Penciptaan dan perintah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Fatir ayat 13.
Ya, Fatir ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, Dalikumullahu rabbukum. Dalikumullah. Demikian itulah apa? yakni Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Siapakah Rabb kalian itu? Lahul mulku. Yang baginya apa? yakni kerajaan atau kekuasaan. Kemudian walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Walladzina dan orang-orang tad'una yang kalian seru, yang kalian sembah, yang kalian ibadahi min dunihi selain Dia Allah Ta'ala ma yamlikuna min kitmir. Mereka itu apa? Tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Itu apa? Itu hakikat sesembahan selain Allah. Mereka itu apa? Ma yamlikuna min kitmir. Mereka itu apa? Tidak memiliki sedikit pun ya, sampai pun apa setipis kulit ari pun mereka tidak memilikinya ya. Tep ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah belum melanjutkan walam yu'lam anna ahadan minal khalqi angkara rububiyatallahi subhanahu walam yu'lam, dan belum pernah diketahui Pak, anna ahadan, belum pernah diketahui ada salah seorang minal khalqi dari makhluk ini angkara yang telah mengingkari rububiyatallahi subhanahu wa ta'ala. Belum ada seorang pun dari makhluk ini yang yakni mengingkari tentang rububiyah Allah. Illa kecuali ayyakuna mukabiron, kecuali itu orang yang yakni mukabiron, orang yang takabur, orang yang sombong. Ghaira mu'taqidin bima yaqul. Tapi apa? Di sini saya berusaha menjelaskan orang yang sombong, orang yang mengingkar rububiyah Allah Ta'ala itu sebetulnya apa? Ghaira mu'taqidin bima yaqul. Sebetulnya mereka itu tidak yakin dengan apa yang dia ucapkan sendiri. Kama hasala min fir'auna, ini sebagaimana dahulu pernah terjadi pada diri Fir'aun. Hina qala liqaumihi, tatkala atau ketika dia itu ngomong sama kaumnya atau penduduknya, ana rabbukumul a'la, akulah ya Rabb kalian yang paling tinggi. Jadi di sini apa? Fir'aun nggak cuma mengingkari Pak, tapi bahkan apa? Mengangkat dirinya sebagai Rabb. Ana rabbukumul a'la. Saya itu ada Rabb kamu yang paling tinggi. Kemudian beliau juga mengatakan wa qala ya ayyuhal mala'u ma alimtum lakum min ilahin ghairi. Ya ayyuhal malak, wahai pembesar kaumku, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, ya. Aku tidak mengetahui
bagi kalian min ilahin ada, yakni ilah sesembahan ghairi selainku. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menyingkap isi hati Fir'aun yang paling dalam. Lakinna dzalika laisa an akidatin. Perlu kita bersama bahasanya apa? Meskipun Fir'aun sesumbar seperti itu, ya, itu adalah tidak bersumber dari apa? Akidah. Aslinya apa? Aslinya mereka itu tidak meyakini dengan apa yang mereka ucapkan sendiri. Qala Allah Ta'ala, ini dalilnya Pak. Dalilnya adalah yakni surat An-Naml ayat 14. Ya, An-Naml ayat 14. Wajahadu biha. Dan mereka mengingkari. Ya, mengingkari mereka. yakni Fir'aun dan bala tentaranya, mereka mengingkari biha, ya, mengingkarinya, mengingkari tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wastaiqonat ha anfusuhum, mereka itu mengingkari dalam keadaan, dalam kondisi sebetulnya apa? Anfusuhum, istaiqonat ha anfusuhum, hati ya mereka itu meyakini apa? Meyakini bahwasanya apa? Bahwasanya Allah adalah Rabb. Tapi kenapa kok mereka itu mengingkari? Dulman wa uluwan. Karena berbuat dolim dan berbuat apa? Uluwan. Jadi apa? Ya, sombong ya, merasa tinggi. Wa qala Musa li Fir'auna fima hakallahu anhu, dan Nabi Musa ya telah berkata kepada Fir'aun ya fima hakallahu anhu, sebagaimana apa? Dihikayatkan oleh Allah tentangnya. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la'adunnuka ya Fir'aun masbura. Laqad alimta, sesungguhnya kamu telah mengetahui ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi, ya, tiada yang menunjukkan mukjiz itu kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi, basairo, sebagai bukti-bukti yang nyata. Wa inni la'adunnuka ya Fir'aunu masbura. Dan sesungguhnya ya aku mengira hai Fir'aun seorang yang akan binasa. Ya, Al-Isra ayat yakni 102. Baik ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Jadi ini apa? Ini apa yang Allah singkap hakikat yakni apa? Fir'aun, meskipun yakni lesannya dia itu sesumbar ya, dia mengatakan aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi ya toh? Bersama dengan itu ya ketika jadi mereka apa? Mereka itu mengingkarinya, mengingkar tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Hati mereka itu apa sebetulnya apa? Meyakini. Kenapa kok mereka yakni mengingkari? Karena dulman wa uluwan, karena apa? Berbuat dolim dan berbuat
yakni sombong ya, merasa tinggi. Lanjut. Walihada kanal musyrikuna yukirruna birububiyatillahi ta'ala ma'a isyraqihim bihi fil uluhiyati. Walihada, dan oleh karena itu kanal musyrikuna, dahulu orang-orang musyrik itu apa? Yukirruna, mereka itu mengikrarkan, mengakui berarti Pak ya. Mengakui apa? Birububiyatillahi ta'ala, rububiyahnya Allah ta'ala. Ma'a, ya disertai atau diiringi apa? Isyraqihim bihi fil uluhiyah. Ya. Jadi mereka itu orang-orang musyrikin itu mereka mengikrarkan, menetapkan rububiyah Allah Ta'ala. Bersama dengan itu mereka itu berbuat syirik dalam hal uluhiyah, dalam hal pengibadahan. Ya. Dalilnya apa? Kalau Allah Ta'ala berfirman dalam surat yakni Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Qala Allah Ta'ala berfirman, kul, katakanlah, Nabiullah kepada apa? yakni orang-orang musyrik. Kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Milik siapakah bumi dan apa-apa yang ada di isinya atau di dalamnya? Jika kalian orang-orang yang mengetahui, sayakuluna lillah, maka apa mereka akan mengatakan apa? Itu kepunyanya Allah. Kul, katakanlah ya Nabiullah, afala tatadzakkarun. Maka apakah kamu tidak ingat? Qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim. Katakanlah, ya siapakah yang mempunyai langit yang tujuh dan yang punya arsy yang besar? Sayakuluna lillah, ya. Mereka menjawab apa? Kepunyaannya Allah. Qul afala tattaqun, ya. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Ya. Kemudian qul, katakanlah Nabiullah Muhammad, man biyadihi malakutu kulli syai', siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu? Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi, sedang dia itu melindungi, ya. Wa huwa yujiru wa la yujar itu diartikan bisa melindungi siapapun. Wa huwa yujir wa la yujar, jika dia menyiksa tidak ada yang bisa melindunginya. Itu makna dari wa huwa yujiru wa la yujar alaihi. In kuntum ta'lamun, jika kalian apa? Orang-orang yang mengetahui. Sayakuluna lillah, mereka mengatakan apa? Lillah, ini kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Qul fa anna tusharun. Katakanlah, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Ya. Itu surat apa? Surat Al-Mu'minun ayat yakni 84 sampai 89. Satu paragraf lagi. Wa qala Allah Ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakulunna khalaqahunnal azizul alim.
Walain sa'altahum, dan jika kamu ditanya, ya, bukan ya, walain sa'altahum, apabila yakni kamu bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, yaquluna khalaqahunal azizul alim. Niscaya bahwa mereka mengatakan yang telah menciptakan mereka adalah Al-Aziz Al-Alim, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Sebelum kita lanjutkan ke ayat yang selanjutnya, apakah ada di antara ada yang bisa menjelaskan apa rahasianya? Di sini Allah menutup ayatnya dengan dua asmaul husna, yakni Al-Aziz dan Al-Alim. Al-Aziz artinya maha perkasa, Al-Alim maha mengetahui. Kenapa di sini Allah tidak menggandengkan dengan nama yang lain, banyak Al-Aziz, Al-Ghafur atau Al-Ghafar, Al-Ghani, tapi kok yang dipilih kok Al-Alim? Apa maksudnya? Man ya'rif, siapa yang tahu? Apa rahasianya ayat tadi? Az-Zuhruf ya berarti ya? Az-Zuhruf ayat 9. Pak Ikhwan? Ya, diterangkan oleh para ulama, ya Pak. Karena apa? Yang namanya mencipta, kan gini. Khalaqahunna layakuluna khalaqahunna al-azizul alim. Karena untuk khalaqa, yakni menciptakan, itu adalah dibutuhkan yakni ilmu dan keperkasaan. Kalau cuma perkasa Pak Gotot ya toh, tapi kalau nggak punya ilmu, gimana coba mau menciptakan? Contohnya mau menciptakan apa Pak? Kita di dunia umpamanya ya, mau menciptakan umpamanya pintu umpamanya, pintu. Dia orang yang perkasa Gotot ya toh, tapi nggak tahu ilmunya, bikin pintu gimana, ya toh? Atau sebaliknya dia punya ilmu tapi apa? Dia nggak punya kekuatan, ya. Ngkrik-ngkrikan, kamu tahu nggak ngkrik-ngkrikan? Sakit-sakitan, ya toh? Dia punya ilmu, ya akhirnya ya nggak bisa menciptakan. Ya. Makanya Pak Al-Azizul Alim. Ya terakhir, waqala walain sa'altahum man khalaqahunna layakulunallah wa anna yufakun. Walain sa'altahum, dan jika kamu bertanya kepada mereka, yakni orang-orang kafir Quraisy, man khalaqahunna, siapakah yang telah menciptakan mereka, layakulunallahu, ini saya Pak, mereka akan menjawab, ini apa? Yang menciptakan mereka adalah Allah. Fa anna yufakun, maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai sini dulu ya. Ya. Karena sudah adzan ya, sudah adzan. Kita cukup habis dulu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit yang kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membuahkan amal soleh bagi kita sekalian, sehingga bisa menjadi bekal kita nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Naktafi bi qadar.
nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.